Oke, kenalin nama saya Vena Graciela Septiana, NPM 2017-4350194, kelas R7D. Saya di sini ingin membahas soal lagi tentang riset operasional. Jadi kita mari bahas bareng-bareng. Kalau nggak ada yang mengerti atau kurang paham, bisa di komen nanti di YouTube ya. Di sini ada soal cerita. The Dakota Furniture memproduksi meja, dan kursi. Pembuatan setiap jenis furniture membutuhkan kayu dan 2 jenis tenaga kerja terampil. Ada finishing dan pertukangan. Terus ada jumlah setiap sumber daya yang diperlukan untuk membuat setiap jenis furniture diberikan dalam tabel di bawah ini. Jadi di sini ada tabel, ada meja, dan kursi. Kita sebut saja di sini ada meja 1 dan meja 2 biar mempermudah ya. Jadi di sini ada meja 1 kayu, ada 8 kaki papan, penyelesaian 4 jam. Jam pertukangan ada 2 jam, yang meja kedua ada 6 kaki papan, ada 2 jam dan 1,5 jam. Di sini yang kursi ada 1 kaki papan, 1,5 jam penyelesaiannya, dan jam pertukangannya setengah jam. Oke, di sini kita sebenarnya mencari nilai maksimal pendapatan. Nanti kita bahas satu-satu. Di sini ada stok. Di stok ini ada 48 kayu, 20 jam pengerjaan, 8 jam pertukangan, ada 5 meja. Harga meja 1 ada $60 dan harga meja 2 ada $30. Jadi untuk mempermudah, dolar ini kita tidak usah pakai, jadi hanya 60 dan 30 saja. Biar lebih mempermudah nantinya. Oke, di sini ada meja 1. Ada meja 1, kayunya 8, finishingnya 4, pertukangannya 2, terus harganya 60, meja 2 dan kayunya 6, finishingnya 2, pertukangannya 1,5, dapat dijual 1, harganya 30. Di sini ada kayunya 1 untuk kursi, terus finishingnya 1,5, pertukangannya 0,5, dapat dijualnya 0, harganya 20. Di sini ada batas. Batas itu apa sih? Ada di dalam stok yang ini, 48, 28 dan 5. Jadi ada batasnya, ada 48, ada 28 dan 5. Yang ditanyanya adalah 60x1 ditambah 30x2 ditambah 20x3. Jadi di sini kalau misalnya kita masuk ke dalam bentuk linear akan seperti ini dia. 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 48. Ada 4x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 kurang dari sama dengan 20. Ada 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 kurang dari sama dengan 8. Ada 0x1 ditambah x2 ditambah 0x3 kurang dari sama dengan 5. Ingat, ini adalah tanda kurang dari ya, kurang dari sama dengan. Oke. Kita masuk ke dalam pembahasan. Di sini ada beberapa step yang akan saya jelaskan. Step yang pertama ada mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan adalah ini, Z. Yang 60x1, 30x2, 20x3 tadinya kan plus, kita ubah menjadi minus. Jadi di sini jadinya minus 60x1, minus 30x2, minus 20x3, dan di sini ada minus 0s1, minus 0s2, minus 0s3, dan minus 0s4 sama dengan 0. Kita masuk ke fungsi kendala. Fungsi kendala itu mengubah pertidaksamaan menjadi sama dengan atau menjadi persamaan. Jadi di sini ada 8x1 ditambah 6x2 tambah x3. Berubah, tandanya kan tadi kurang dari sama dengan ya. Berubah menjadi sama dengan. Jadi sama dengan 48. Ada 4x1 ditambah 2x2 tambah 1,5x3 sama dengan 20. 2x1 tambah 1,5 x2 ditambah 0,5 x3 sama dengan 8. Ada 0x1 ditambah x2 ditambah 0x3 sama dengan 5. Oke ya, sampai sini tinggal diubah saja tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Oke, kita masuk ke step 2.
Ada masukkan nilai ke dalam tabel dan cari kolom kunci dan baris kunci. Mencari kolom kunci itu seperti apa? Kita cari nilai yang paling kecil. Yang paling kecil ada di mana? Nah, ada di kolom X1. Ada minus 60. Minus 60 lah yang paling kecil. Jadinya minus 60 ini kita jadikan kolom kunci. Ya. Ini minus 60. Terus kita cari baris kuncinya juga. Baris kunci itu nilai kanan dibagi kolom kunci. Ini ya, nilai kanan dibagi kolom kunci. Ingat, nilai kanan dibagi kolom kunci. X1. Oke ya. Di sini ada 48 dibagi 8 sama dengan 6. 20 dibagi 4 5 dan 8 dibagi 2 4. Sampai situ ya, ada yang mengerti. Ada yang ditanyakan, kalau misalnya ada yang kurang paham bisa komen di kolom komentar. Oke, step 3, mengubah nilai baris kunci S3 dengan cara baris kunci dibagi angka kunci. Angka kunci yang mana? Yang ini, yang 2. Kenapa dia jadi angka kunci? Karena dia diapit oleh baris kunci dan kolom kunci. Jadi yang diapit itu menjadi angka kunci kita nanti. Oke ya. Sekarang kita masuk ke step 3. Ini mengubah nilai baris kunci. Caranya baris kunci dibagi angka kunci. Oke, tadi S3-nya ada 1,5. Berarti 1,5 dibagi 2, 0,75, 0,5 dibagi 2, 0,25, 0 dibagi 2, 0, 0 dibagi 2, 0, 1 dibagi 2, 0,5, 0 dibagi 2, 0, dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke ya, sampai sini paham? Kita lanjut ke step 4. Mengubah nilai baris S2 pada kolom kunci agar hasilnya 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X1 dikali nilai baris baru kunci. Oke ya, kita mulai. Berarti seperti ini. 0 dikali 4, 0 dikurang 0, hasilnya 0. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Dikurang 4, 0. 0,75 dikali 4. Terus dikurang 1,5 jadi 0,15. Begitu juga yang ini 0 dikali 4 dikurang 0. Jadi yang ini dikali 4 dikurang yang atas. Hasilnya di bawah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke step 5. Mengubah nilai baris S1 pada bagian kolom kunci agar hasilnya 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X1 dikali lagi nilai baris baru kunci. Oke. Caranya seperti tadi, cuman di sini beda. Karena di sini dikali 4 dan di sini dikali 8. Caranya masih sama kok seperti yang tadi. Di sini ada 0 dikali 8 sama dengan 0 dikurang 0, 0. Begitu juga yang ini 8 dikali 1, 8 dikurang 8, 0. Begitu juga seterusnya sampai ke samping. Jadi yang ini dikali ini dikurang atas, hasilnya di bawah. Paham ya? Oke, ada step 6. Mengubah nilai baris Z pada bagian kolom kunci agar hasilnya 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X1 dikali nilai baris baru kunci. Ya, sebenarnya caranya sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Cuman yang membedakan di sini hanya ini saja, dikali yang perkaliannya saja. Di sini kan tadi dikali 8, dikali 4, sekarang dikali 60. Contohnya ada 0 dikali 60, 0, dikurang 1,
sini 1, di sini ada 1 kali 60, hasilnya 60 dikurang minus 60 menjadi 0. Begitu juga seterusnya ada 0,75 dikali 60 dikurang minus 20 menjadi minus 5. Begitu juga seterusnya sampai ke samping. Oke, kita ada tabel baru dengan hasil yang baru. Tadi sudah kita kerjakan ada beberapa step. Sekarang kita bikin tabel baru. Nah, jadinya seperti ini. Tadinya kan di X2 ini ada minus gitu. Karena sudah kita rubah, sudah kita hitung tadi yang dikurang dikali itu, maka hasilnya menjadi seperti ini. Dia jadi positif, udah nggak minus. Sekarang kita beralih ke X3, karena di X3 masih ada minus. Maka harus kita hitung lagi. Oke ya. Masuk ke step 7, mengubah nilai baris kunci S2 dengan cara baris kunci S2 dibagi kunci 0,5. Dari mana 0,5-nya? Dari angka kunci. Angka kuncinya kita lihat dari sini. Jadi dia diapit oleh kolom kunci dan baris kunci, jadinya 0,5. 0,5 ini diapit oleh kolom kunci dan baris kunci. Jadi 0,5. Oke, jadi di sini kita masuk aja 1 dibagi 0,5 hasilnya 2. Terus ada minus 2 dibagi 0,5 ada minus 4. Terus 0 dibagi 0,5 hasilnya 0, ada 4 dibagi 0,5 hasilnya 8. Seperti itu ya. Kita masuk ke dalam step 8. Step 8 ini mengubah nilai baris X1 pada bagian kolom kunci agar hasilnya menjadi 0. Dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X3 dikali nilai baris baru kunci. Oke ya, jadi kita masuk ke sini. Di sini ada dikali 0,25. Itu sebenarnya hampir sama seperti slide-slide sebelumnya yang udah saya jelasin, cuman mungkin di sini bedanya adalah di angka perkaliannya saja. Di sini dikali 0,25. Jadi di sini ada 0 dikali 0,25 dikurang 0 hasilnya sama dengan 0. Terus di sini ada 2 dikali 0,25 dikurang 0 hasilnya minus 0,5. Lalu di sini ada minus 4 dikali 0,25 dikurang 0,5 hasilnya 1,5. Dan di sini ada 0 dikali 0,25 dikurang 0 hasilnya 0. Dan di sini ada 8 dikali 0,25 dikurang 4 sama dengan 2. Seperti itu. Jadi ini dikalikan lalu dikurang yang atas, hasilnya yang di bawah. Ya, seperti itu. Kita masuk ke step 9. Di step 9 mengubah nilai baris Z pada bagian kolom kunci agar hasilnya menjadi 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X3 dikali nilai baris baru kunci. Di sini dikali minus 5. Kan tadi di slide sebelumnya ada dikali 0,25, sekarang dikali minus 5. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada 0 dikali minus 5 dikurang 0 hasilnya 0. 2 dikali minus 5 dikurang 0 hasilnya 10. Minus 4 dikali minus 5 kan menjadi plus nih. Baru habis itu dikurang 30 hasilnya 10. Terus ada 0 dikali minus 5 hasilnya 0. 0 dikali minus 5 dikurang 0 hasilnya 0. 8 dikali minus 5 lalu habis itu dikurang 240 ini ya, dikurang 240 hasilnya 280. Oke, kita masuk ke step 10. Di step 10 ini sebenarnya hampir sama ya, cuman yang membedakan adalah perkaliannya saja. Di sini mengubah nilai baris S1 pada bagian kolom kunci agar hasilnya menjadi 0.
menjadi 0 juga dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X3 dikali nilai baris baru kunci. Jadi di sini minus 1. Oke, kita mulai. Sebenarnya cara berhitungnya sama seperti slide sebelumnya. Jadi ada 0 dikali minus 1, 0 dikali minus 1 dikurang 1, hasilnya 1. 2 dikali minus 1 dikurang 0, hasilnya 2. Minus 4 dikali minus 1, minus ketemu minus sama dengan plus. Jadi minus 4 dikali minus 1 dikurang minus 4, hasilnya 8. 0 dikali minus 1 dikurang 0 sama dengan 0. 8 dikali minus 1 dikurang 16, hasilnya 24. Sama saja seperti slide sebelumnya, cara berhitungnya sama. Ya, jadi kita masuk ke dalam tabel. Ada tabel baru di sini, bisa kita sebut apa ya? Tabel akhir lah ya kita sebutkan. Tadi jadi di yang pertama kan X1, X2, X3 ini ada minus. Sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah kita hitung tadi. Yang step 1, 2, 3 dan seterusnya itu mengubah angka-angka ini yang minus menjadi plus. Oke, di sini ada Z sama dengan 280. X1-nya sama dengan 2, ini dia. Ini X1-nya sama dengan 2, X3-nya sama dengan 8. Oke. X2 ada 2, X2-nya sama dengan 2, X3-nya 8, dan X1-nya 2. Kita masuk ke dalam rumus max Z. 60 dikali X1 ditambah 30 X2 ditambah 20 X3. Kita masukkan saja angka yang tadi itu menjadi 60 dikali 2 ditambah 30 dikali 0 ditambah 20 dikali 8. 60 kali 2 120, 30 dikali 0 0, 20 dikali 8 160. 120 ditambah 0 ditambah 160 sama dengan 280. Kesimpulannya adalah, jadi sejumlah pendapatan paling maksimal yang bisa didapatkan oleh perusahaan Dakota Furniture adalah sebesar $280. Kita sudah dapat. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siva Wulia Alfionita dari kelas R7D NPM 2017 435000213. Di sini saya seperti biasa akan menyelesaikan soal dari mata kuliah riset operasional. Oke, lanjut. Saya akan membacakan soalnya. Dan di sini ada perusahaan furniture Dakota memproduksi meja-meja dan kursi. Yang pertama, pembuatan setiap jenis furniture membutuhkan kayu dan 2 jenis tenaga kerja terampil, finishing dan pertukangan. Dan di sini juga ada jumlah setiap sumber daya yang diperlukan untuk membuat setiap jenis furniture diberikan dalam tabel di bawah ini. Saya sudah bikin diketahuinya. Oke, diketahui meja 1. Meja 1 itu ada 8 kaki papan kayu, 4 jam waktu pengerjaan dan 2 jam pertukangan. Di meja 2 ada 6 kaki papan kayu, 2 jam waktu pengerjaan, 1,5 jam pertukangan, setengah jam ya. Oke, di sini ada kursi, 1 kaki papan kayu, 1,5 jam waktu pengerjaan, 0,5 jam pertukangan. Oke, lanjut. Di sini ada stok. Di stok ini ada 48 papan kayu, 20 jam waktu pengerjaan, 8 jam pertukangan dan 5 meja. Di sini ada harga meja 1
$60, harga meja 2 $30, harga kursi $20. Kita lanjut ya. Di sini ada tabel, saya sudah membuat tabel. Ya, di sini ada sumber daya meja 1, meja 2, kursi dan batas. Yang tadi saya masukkan ke sini semua ya. Yang tadi saya bacakan sebelumnya. Yang ini kita masukkan ke dalam tabel. Oke. Lanjut. Di sini ada rumus Max Z yaitu 60x1 ditambah 30x2 ditambah 20x3. Lanjut kita ke kendala 1. Di kendala 1 ada 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 kurang lebih sama dengan 48. Di kendala 2 ada 4x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 kurang lebih sama dengan 20. Kendala 3, 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 kurang lebih sama dengan 8. Kendala 4, x2 kurang lebih sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke step 1. Di step 1 ini mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Oke, yang pertama adalah fungsi tujuan. Apa sih fungsi tujuan? Di sini kita fungsi tujuannya itu kita ubah menjadi 0 dengan cara memindahkan nilai semuanya ke kiri. Seperti ini. Oke. Di sini saya menambahkan variabel ya yang 0S1, 0S2, 0S3 itu, 0S4 itu adalah penambahan variabel. Oke, saya bacakan. Di sini fungsi tujuannya ada Z kurang 60x1 dikurang 30x2 dikurang 20x3 dikurang 0S1 dikurang 0S2 dikurang 0S3 dikurang 0S4 sama dengan 0. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi kendala. Fungsi kendala itu mengubah pertidaksamaan menjadi sama dengan. Kita ubah tanda yang kurang lebih sama dengannya yang tadi kita hapus dan kita jadikan sama dengan aja. Seperti ini. Ini kendala 1, 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 ditambah s1. Karena tadi saya sudah menambahkan variabel, jadi saya tulis di sininya s1 ya. Nah, ini yang tadi ini kurang lebih sama dengannya ada di sini, kita hapuskan, kita jadikan sama dengan dan sama dengan 48 sama kendala 2 4x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah s2 sama dengan 20. Kendala 3 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 ditambah s3 sama dengan 8. Yang keempat x2 ditambah s4 sama dengan 8. Oke. Lanjut kita ke step 2. Di sini ada step 2, masukkan data ke dalam tabel lalu cari kolom kunci dan baris kunci. Nah, ini adalah tabelnya. Ya yang sudah aku buat. Dan kita sebelum masuk ke step 3, kita akan mencari gimana sih mencari kolom kunci. Caranya seperti ini. Lihat semua ini semua nilai yang ada di dalam kolom. Mana sih nilai yang paling kecil? Nah, nilai yang paling kecil itu adalah ini, min 60. Kini di sini kita mendapat min 60. Kenapa min 60? Karena
Min itu kalau misalkan semakin besar angkanya itu semakin kecil nilainya ya. Oke, kita sudah mendapatkan nilainya, nilai yang paling kecil. Nah, min 60 itu ada di kolom X1. Maka kolom X1 adalah kolom kuncinya. Seperti itu. Jadi aku tandain nih, merah nih. Oke, lanjut yang kedua, kita akan mencari baris kunci dengan cara nilai kanan. Nih, nilai kanan ya. Nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Mana sih kolom kunci? Yang tadi kita cari di X1 ini. Nah, oke, kita lanjut. Kita bagi 48 dibagi 8 hasilnya 6. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 5 dibagi 0 nggak bisa, nggak ada hasilnya. Oke. Lanjut. Di sini berarti kita sudah mendapatkan baris kunci. Di sini ini kolom kunci, ini baris kuncinya. Karena kita sudah membuat ini baris ini, berarti yang di tengah-tengah ada yang diapit dong. Dan di sini yang diapit itu adalah 2. Dan 2 ini adalah angka kunci karena diapit oleh kolom kunci dan baris kunci. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke step 3. Mana ya? Ini dia, step 3, mengubah nilai baris kunci S3 dengan cara baris kunci S3 dibagi angka kunci 2. Oke, kita masukkan baris kuncinya, baris kunci ini ya. Kita masukkan. Ada 02, 1,5, 0,5, 00, 1, 0, dan 8. Kita bagi 2. Dan hasilnya ini. Oke. 0 dibagi 2 hasilnya 0, 2 dibagi 2 hasilnya 1, 1,5 dibagi 2 hasilnya 0,75, 0,5 dibagi 2 hasilnya 0,25, 0 dibagi 2 hasilnya 0, 0 dibagi 2 hasilnya 0, 1 dibagi 2 hasilnya 0,5, 0 dibagi 2 hasilnya 0, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Lanjut kita ke step 4. Di step 4 kita mengubah nilai baris S2 pada bagian kolom kunci agar hasilnya menjadi 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X1 dikali nilai baris baru kunci. Oke, kita lanjut. Di sini kita masukkan baris S2-nya. Ada 0, 4, 2, 1,5, 0, 1, 0, 0, 20. Dan kita masukkan baris barunya. Ya, ada 0, 1, 0,75, 0,25, 0, 0, 0,5, 0, 4. Oke. Ini tadi baris baru yang tadi kita cari di step 3 ya. Lanjut kita kalikan dengan 4 dengan koefisien kolom X1 yaitu 4. Oke. Kita kalikan dulu ini 4 dikali 0, kita kesinin dulu ke baris baru kita kurang dengan S2-nya. S2 kita kurang dengan yang hasil tadi kita kalikan ke sini ya. Seperti ini. Contoh kita udah hasilnya aku tunjukin aja.
4 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 dikurang 4 dikurang 4 hasilnya 0. 4 kali 4 4 dikali 0,75, sorry tadi salah, 4 dikali 0,75 hasilnya adalah 3. 2 dikurang 3 hasilnya min 1. 4 dikali 0,25 hasilnya adalah 1. 1,5 dikurang 1 hasilnya adalah 0,15. 4 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 4 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikurang 0 hasilnya 1. 4 dikali 0,5 hasilnya 2. 0 dikurang 2 hasilnya min 2. 4 kali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 4 dikali 4 dikali 4 16. 20 dikurang 4 20 dikurang 16 sorry 20 dikurang 16 hasilnya adalah 4. Itu adalah step 2. Step 4 sorry, itu step 4. Berarti nilai baris S2 nya adalah 00 min 1 0,15 01 min 2 04. Lanjut kita ke step 5. Nah, di sini di step 5 mengubah nilai baris S1 pada bagian kolom kunci agar hasilnya menjadi 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci S1 dikali nilai baris baru kunci. Berarti caranya sama seperti step 4. Kita masukkan dulu terlebih dahulu S1-nya. Di sini S1 ada 08611000048. Oke. Lanjut kita masukkan baris barunya. Ada 01 0,75 0,25 00 0,504. Dan kita kali 8. Oke, 8 ya nih. Hasilnya ini caranya sama seperti tadi. 8 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 8 dikali 1 hasilnya 8. 8 dikurang 8 hasilnya 0. 8 dikali 0,75 hasilnya 6. 6 dikurang 6 hasilnya 0. 8 dikali 0,25 2 hasilnya 2. 1 dikurang 2 hasilnya min 1. 8 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikurang 0 hasilnya 1. Lanjut 8 kali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Dan 8 dikali 0,5 hasilnya 4. 0 dikurang 4 hasilnya min 4. 8 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 8 dikali 4 hasilnya 32. Hasilnya 32. Dan 48 dikurang 32 hasilnya 16. Nah, ini berarti hasil baris S1 seperti itu. Oke, kita lanjut ke step 6. Caranya sama nih seperti yang sebelumnya, tapi kita mengubah baris Z. Mengubah nilai baris Z pada bagian kolom kunci agar hasilnya menjadi 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X1
1 dikali nilai baris baru kunci. Nah, kita masukin nih baris Z-nya. Baris Z-nya itu ada 1, min 60, min 30, min 20, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Dan sini kita masukkan baris barunya. Dan kita kalikan dengan min 60. Caranya sama seperti tadi, kita gituin. Kita coba. Min 60 dikali 0 hasilnya adalah 0, 1 dikurang 0 hasilnya 1. Min 60 dikali 1 hasilnya min 60, min 60 dikurang min 60 hasilnya 0, min 60 dikali 0,75 hasilnya min 45, min 30 dikurang min 45 hasilnya adalah 15, min 60 dikali 0,25 hasilnya min 15, min 20 dikurang min 15 hasilnya min 5, min 60 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurang 0 hasilnya 0, min 60 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurang 0 hasilnya 0, min 60 dikali 0,5 hasilnya min 30, 0 dikurang min 30 hasilnya adalah 30, min 60 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurang 0 hasilnya 0, min 60 dikali 4 hasilnya min 240, 0 dikurang min 240 hasilnya 240. Oke, lanjut kita ke tabel baru. Nah, ini tabel baru hasil tadi yang kita cari ya. Lanjut, di sini kita lihat di sini baris Z. Adakah nilai yang minus? Wah, ternyata ada nih, masih ada nih di baris Z kan masih ada min 5 yang ada di kolom X3. Maka kita akan mencari kolom kunci dan baris kunci lagi. Gimana sih carinya? Seperti yang sebelumnya. Lihat semua nilai yang ada di tabel dan cari angka yang paling kecil nilainya, yaitu adalah min 5. Berarti X3 itu yang tadi aku bilang, X3 adalah kolom kuncinya. Udah ditandain ya. Oke. Dan lanjut, di sini kita akan mencari baris kunci dengan cara nilai kanan atau NK ini ya dibagi dengan kolom kunci, yang ini X3 dibagi NK dibagi X3 kolom kunci. Jadi kita lihat data yang paling kecil di kolom ini adalah 4. Oke, kita bagi dulu ya. 16 dibagi min 1 hasilnya min 16, 4 dibagi 0,5 hasilnya 8, 4 dibagi 0,25 hasilnya 16, 5 dibagi 0 hasilnya gak ada, hasilnya 0. Oke, di sini kita lihat data yang paling kecil di dalam kolom, yaitu adalah 8, dan 8 ada di S2. Berarti kolom kuncinya berarti berarti ini S2 ini yang aku tandain warna kuning ini berarti dia baris kunci. Nah, 0,5 nih di sini ada 0,5, dia yang diapit oleh baris kunci dan kolom kunci ya. Oke, lanjut. Ya, di sini ada step 7.
Step 7 ini mengubah nilai baris kunci S2 dengan cara baris kunci S2 dibagi angka kunci 0,5. Caranya sama seperti yang awal tadi di step-step awal. Di step 3 ini yang step 7 itu sama seperti step 3. Oke, kita coba ya caranya. Kita masukkan S2, baris kunci S2. Ada 0, 0, min 1, 0,5, 0, 1, min 2, 0, 4. Dibagi angka kuncinya berapa? 0,5. Nah, oke, kita bagi dan hasilnya ini. Coba kita lihat. 0,5 dibagi 0 hasilnya 0, 0,5 dibagi 0 hasilnya 0, 0,5 dibagi min 1 hasilnya min 2, 0,5 dibagi 0,5 hasilnya 1, 0,5 dibagi 0 hasilnya 0, 0,5 dibagi 1 hasilnya 2, 0,5 dibagi min 2 hasilnya min 4, 0,5 dibagi 0 hasilnya 0, 0,5 dibagi 4 hasilnya 8. Ini adalah baris kunci yang baru. Ini baris kunci yang baru ya. Lanjut kita ke step 8. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, seperti step 4 dan lanjut seperti yang lainnya. Di step 8 ini kita mengubah nilai baris X1 pada bagian kolom kunci agar hasilnya menjadi 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X3 kolom kunci X3 dikali nilai baris baru kunci. Oke, kita masukkan nilai baris X1-nya. Di sini X1-nya 0,1, 0,75, 0,25, 00, 0,5, 0,4. Dan kita masukkan baris barunya yang tadi di step 7 kita masukkan. Ada 0, 0, min 2, 1, 0, 2, min 4, 0, 8. Kita kalikan dengan 0,25. Hasilnya ini kita coba ya. Jadi kita kalikan dulu, baru kita kurang. Seperti ini caranya. Sama caranya seperti yang sebelum-sebelumnya. 0,25 dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 0,25 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. 0,25 dikali min 2 hasilnya min 0,5. 0,75 dikurang 0,5 hasilnya 1,25. 0,25 dikali 1 hasilnya 0,25. 0,25 dikurang 0,25 hasilnya 0. 0,25 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 0,25 dikali 2 hasilnya 0,5. 0 dikurang 0,5 hasilnya min 0,5. 0,25 dikali min 4 hasilnya min 1. 0,5 dikurang min 1 hasilnya 1,5. 0,25 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 0,25 dikali 8 hasilnya 2. 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Lanjut kita ke step 9. Di sini sama caranya seperti yang di atas. Kita cuma mengubah nilai baris Z-nya. Kita mengubah nilai baris Z. Kita lihat ya soalnya pada bagian kolom kunci agar hasilnya menjadi 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X3
dikali nilai baris baru kunci. Caranya sama seperti yang tadi, kita masukkan baris Z-nya, nilai baris Z-nya. Di sini ada 1, 0, min 15, min 5, 0, 0, 30, 0, 240. Kita masukkan baris barunya dan dikali min 5 ya. Caranya sama seperti tadi. Ini hasilnya. Kita coba. Min 5 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikurang 0 hasilnya 1. Min 5 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Min 5 dikali min 2 hasilnya 10. 10. Min 5 dikurang 10 hasilnya 5. Min 5. Oke, ini salah. Seharusnya ini apa? Ini itu 15 ya. 15 aja. Jadi 15 dikurang 10 hasilnya 5. Sorry, ada kesalahan di sini. Min 5 dikali 1 hasilnya min 5. Min 5 dikurang min 5 hasilnya 0. Min 5 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikali 0 dikurang 0 hasilnya 0. Min 5 dikali 2 hasilnya min 10. 0 dikurang min 10 hasilnya 10. Terus min 5 dikali min 4 hasilnya 20. 30 dikurang 20 hasilnya 10. Min 5 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Min 5 dikali 8 hasilnya min 40. 240 dikurang 240 dikurang min 40 hasilnya adalah 280. Oke, kita lanjut aja ya ke step 10. Caranya sama, kita cuman mengubah S1 nya, nilai baris S1. Kita masukkan nih baris S1 nya 0, 0, 0, min 1, 1, 0, min 4, 0, 16. Nah, kita masukkan baris barunya dan dikali dengan min 1. Ini hasilnya ya. Min 1 dikali 0 hasilnya 0. Hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Ya, panahnya mana? Oke, sorry. Min 1 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Min 1 dikali min 2 hasilnya 2. 2 dikurang 0 hasilnya min 2. Min 1 dikali 1 hasilnya min 1. Min 1 dikurang min 1 hasilnya 0. Min 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikurang 0 hasilnya 1. Min 1 dikali 2 hasilnya min 2. 0 dikurang min 2 hasilnya 2. Min 1 dikali min 4 hasilnya 4. Min 4 dikurang 4 hasilnya min 8. Min 1 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Min 1 dikali 8 hasilnya min 8. 16 dikurang 8 hasilnya 24. Nah, ini adalah hasilnya ya. Dan kita membuat tabel baru lagi. Seperti ini, tabel baru lagi. Oke, di sini kita lihat di baris Z-nya. Di baris Z-nya ya. Nih, di baris Z-nya. Ada nggak yang minus?
udah nggak ada ya. Maka kita sudah mendapatkan nilai yang paling optimal. Oke, alhamdulillah. Sekian panjangnya sudah ketemu. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus max Z. Oke. Oh iya, ini nilainya Z itu 280 ini ya. X1 nya itu kita lihat 2, lanjut X2 nya itu X2 nya tidak ada ya di sini. Terus X3 nya itu adalah 8. Oke. Sekarang masukkan ke dalam rumus max Z-nya. Tadi udah aku sebutin. Nah, ini rumus max Z-nya ya. Jadi di sini rumus max Z-nya itu X1, X2, X3. Kita masukkan aja nih yang ini nih. Oke. Kita masukkan seperti ini. Jadinya seperti ini. X1 2, X2-nya 0, X3-nya adalah 8. Jadi 60 dikali 2 ditambah 30 dikali 0 ditambah 20 dikali 8. Nah, hasilnya 60 dikali 2 hasilnya 120, 30 dikali 0 hasilnya 0, 20 dikali 8 hasilnya 168, dan di sini hasilnya adalah 280. Oke, kesimpulannya, jadi jumlah pendapatan paling maksimal yang bisa didapatkan oleh perusahaan Dakota Furniture adalah sebesar $280. Jadi hasilnya ini ya. Ini. Oke, sekian. Bila ada kata-kata kurang mengenakan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.